Ahok menghormati proses sidang. Rizik justru melawan. Penulis Ayas. Ahok dan Rizik seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu, seperti putih dan hitam. Ahok adalah antitesa Rizik. Malah, Rizik adalah antitesa Ahok. Mereka mungkin sekarang sudah tidak musuhan, namun sikap-sikap mereka cenderung bertolak belakang. Banyak sikap dan perbuatan Ahok yang bertolak belakang. Namun pada edisi kali ini saya hanya akan fokus membahas perbedaan sikap Ahok dan Rizik dalam mengikuti persidangan. Kebetulan Ahok dan Rizik sama-sama terjerat hukum. Bedanya, Ahok sudah bebas menjalani proses hukum dan sekarang sudah selesai. Sedangkan Rizik baru memulai proses persidangan. Sebenarnya sejak dulu punya banyak kasus. Ahok dituding telah menista agama Islam saat mengatakan, "Jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Meskipun berkali-kali Ahok menjelaskan tidak ada maksud menghina agama Islam dan sudah meminta maaf. Ahok tetap menjalani proses hukum dari awal sampai akhir. Ahok datang saat menjalani proses penyidikan. Ahok kooperatif saat menjalani persidangan. Ahok tetap menghormati proses persidangan, ucapkan hormat kepada majelis hakim setelah divonis 2 tahun penjara. Ahok boleh saja marah tidak terima dengan tudingan menista agama. Ahok tahu betul bahwa kasusnya hanyalah konspirasi agar kalah di Pilkada DKI 2017. Namun sebagai warga negara yang baik, Ahok punya kewajiban taat kepada hukum dan negara. Ahok tetap menjalani setiap proses hukum dengan penuh kooperatif. Ini menjadi bukti bahwa meskipun Ahok beretnis China, tapi Ahok sangat cinta kepada negara Indonesia. Sikap hormat dan patuh dalam menjalani proses hukum yang benar-benar menjadi teladan yang baik. Ahok benar-benar menjadi idola. Ahok juga menjalani hukuman penjara secara penuh 2 tahun, ketika diberi grasi, menolak, dan setelah bebas. Ahok tidak benci, marah, apalagi balas dendam kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama menjebloskan dirinya ke penjara. Sekarang mari kita bandingkan dengan Rizik. Kasus Rizik sebenarnya sangat banyak, namun dia tidak kooperatif. Ketika ditugaskan untuk menjalani penyidikan kerap mangkir dengan berbagai alasan. Untuk kasus chat mesum, Rizik bahkan sampai kabur ke Arab selama 3 tahun lebih. Mungkin sudah menjadi hobi Rizik untuk terjerat kasus-kasus, baru pulang dari Indonesia. Rizik sudah inspeksi ulah, sengaja mengumpulkan massa dan menghasut, sengaja melanggar prokes. Dia berhasil ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Saat ini Rizik baru sampai tahap persidangan. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah, Rizik cenderung tidak bisa kooperatif menjalani proses hukum. Dia kerap melawan petugas dan menunjukkan sikap tidak hormat. Baru persidangan awal saja, Rizik sudah bibit ulah. Menurut jaksa di persidangan Rizik Syihab melawan saat akan dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Rizik disebut berkeras agar dirinya hadir di sidang yang digelar di PN Jaktim secara langsung. Hal itu disampaikan jaksa di PN Jaktim kepada jaksa yang menjemput Habib Rizik di Rutan Bareskrim Polri. Jaksa menyebut Habib Rizik dalam keadaan sehat sehingga tak ada alasan untuk absen di persidangan. Jaksa di Rutan Bareskrim kemudian mengatakan ada perlawanan dari Habib Rizik. Jaksa di Rutan Bareskrim menyebut Habib Rizik menolak sidang virtual. Rizik Syihab memang menolak sidang pembacaan dakwaan yang digelar secara virtual. Mantan pimpinan Front Pembela Islam, FPI, yang hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan mengikuti sidang telekonferensi dari rumah tahanan Mabes Polri, karena enggak. Akhirnya Rizik sempat melakukan perlawanan kepada petugas saat dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Saya hanya membayangkan seandainya yang menjalani sidang adalah Ahok. Saya yakin Ahok akan menghormati dan sekarang mematuhi prosedur yang diterapkan dalam persidangan, mau sidang virtual atau secara langsung. Bagi Ahok tak masalah, bagi dia, yang terpenting adalah mematuhi dan menghormati proses hukum. Itu sebagai bukti sebagai warga negara yang baik. Saya tidak mengerti kenapa Rizik menolak sidang virtual sampai melawan petugas. Apa dia berharap pengikutnya bisa hadir memberikan dukungan secara langsung, atau memang sudah menjadi watak dia untuk selalu melawan dan tidak bisa menghormati dan mematuhi proses hukum? Bagaimana menurut Anda?
Sampaikan opini Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.